うね。それだけや。Jika punya dendam yang tak terbalaskan, minta bantuan hukum tapi gagal, hubungi kedua orang ini. Mereka akan menyelesaikan semuanya dengan barbar dan di luar nalar. Karma bagi pembalas dendam, mereka juga jadi target balas dendam orang lain. Dari memburu jadi buruan. Bagi yang belum nonton season 1, linknya ada di deskripsi video. Gedu no Uta season 2. Tanpa lama-lama, yuk tagaskan! Seorang pria paruh baya datang ke sebuah tempat. Dia masuk setelah menekan nomor kode. Inilah kelompok yang muncul di season pertama. Kelompok balas dendam yang sama dengan kelompok Kamo dan Tora. Breakfast Club. Pemimpinnya bernama Kayoko. Asistennya Surumakiyu. Si bapak mengatakan pria itu memperkaos dan menghabisi putrinya yang masih sekolah. Dia memang dihukum tapi hanya 4 tahun. Lalu bebas, dia tak rela. Pria itu mencuri kehidupan putrinya, itu tak adil. Kayoko setuju. Balas dendam adalah hak korban. Mereka bersedia membantunya. Di sebuah gudang, seorang pria terikat di kayu. Mulutnya ditutup. Badannya sudah ditandai dengan angka. Yu meminta si bapak sebagai klien untuk membalaskan dendam secara langsung. Kayoko menjelaskan apa yang harus dilakukannya. Ini cara yang sama yang dilakukan pria ini pada putrinya. 27 luka. Dan sudah mereka tandai. Pria ini akan kehabisan darah. Sama yang terjadi dengan putrinya. Itu keterangan yang sangat detail. Bedanya, kelompok ini membiarkan kliennya membalaskan dendam secara langsung. Dan si bapak melakukannya. Satu demi satu luka dibuat. Pria ini sudah bersimbah darah penuh luka tusukan. Dia hanya menunggu ajalnya, kehabisan darah. Kayoko mengatakan balas dendamnya sudah selesai. Mereka akan membereskan mayatnya. Si bapak bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Bapak ini lega membalaskan dendam dengan tangannya sendiri. Kayoko memberinya selamat. Beban berat sudah diangkat dari hidupnya. Pria ini bernama Sanoda Yumiji, bekerja sebagai mangaka di perusahaan penerbit. Dan celakanya manajernya Mikuri, yang juga penulis terkenal, naksir padanya, sering mengajaknya kencan. Tapi Sonoda selalu menolak dengan halus. Dia ada jadwal interview hari ini. Mikuri menawarkan bagaimana dia ikut dengannya. Sonoda kembali menolaknya. Malam itu di sebuah rumah mewah, Sonoda datang berkunjung. Seorang gadis membuka pintu, lalu memeluknya, memintanya masuk. Sonoda dari SMA sudah sangat suka menggambar manga. Saat itu sedang hujan. Seorang gadis SMA berteduh di sebelahnya, mengangkat teleponnya. Sonoda menyapanya. Tiba-tiba Sonoda menghabisi gadis itu. Itu adalah korban pertamanya. Orang ini sudah menjadi psikopat sejak remaja. Hanya karena ingin menjadikan gadis ini model lukisannya, dia menghabisinya. Kembali ke masa sekarang. Gadis ini bernama Seira. Sonoda mengaku sebagai jurnalis musik yang akan membuat berita untuknya. Seira yang baru memulai karirnya memainkan lagu untuk Sonoda. Sonoda melukis wajahnya. Seira akan ke belakang mengambil minuman. Seira tentu bernasib sama. Dia sudah terikat dan Sonoda dengan santai melukis wajahnya. Sonoda bercerita dia membunuh pertama kali waktu SMA. Sejak itu dia merasa sangat bersemangat. Merasa bagian yang hilang telah kembali. Sonoda mendekat. Apa Seira pernah mendengar pembunuh berantai dijuluki Nerima? Itu adalah dirinya. Dia menghabisi korban yang punya keluarga secara acak. Seira memakinya. Sonoda mengatakan dia terlalu polos. Dia bukan jurnalis musik. Malah berani mengundang orang asing ke rumahnya. Dia terlalu naif. Dia menikmati saat korbannya ketakutan. Sonoda mengambil pisaunya.
Dia ingin Seira jujur apa yang dia rasakan. Sonoda mendekat menghabisi gadis ini, tepat pada titik vitalnya. Meminta Seira menyampaikan kata-kata terakhirnya. Gadis ini memanggil ibunya. Orang sakit ini merasa takjub. Hubungan antara manusia memang luar biasa. Ini menyenangkan. Dia kembali melukis Seira yang sudah bersimbah darah. Tiba-tiba bel berbunyi. Ini tak dia duga. Kakak Seira dan teman-temannya datang. Sonoda kaget, orang ini bahkan punya kuncinya. Dia segera bergerak dan tak lama membuka pintu. Mengaku dia temannya Seira. Seira sedang keluar membeli bil. Para pemuda ini agak mabuk. Sonoda meminta izin agar merapikan tempat dulu. Kakak Seira menduga Sonoda pacar adiknya. Sonoda pun segera membersihkan TKP. Tak lama orang-orang ini masuk. Mereka yang sudah mabuk tak sadar bahaya menanti di dalam. Untunglah Sonoda berhasil membersihkan tempat itu. Kakak Sonoda sempat curiga, kenapa ada kotak audio di sini? Padahal di sanalah Sonoda menyembunyikan mayatnya. Orang-orang ini sibuk mencari makanan di kulkas. Sonoda segera membersihkan pisau. Ketiganya melanjutkan minum. Biar kakak Seira tak curiga, Sonoda mengaku sebagai pacar adiknya. Sonoda menyajikan minum dan makanan untuk ketiganya, lalu mencampurkan sesuatu. Ketiganya minum dengan gembira. Salah satu gadis tertidur, dan tak lama lagi, yang satu juga KO, terjatuh di dekat peti audio. Dia melihat darah, tapi segera pingsan. Kakak Seira masih sadar, mengaku toleransi alkoholnya sangat tinggi. Kakaknya mulai cemas, kenapa adiknya sangat lama. Dia menelponnya. Tiba-tiba ponsel Seira berbunyi. Kenapa ponselnya tinggal? Itu ada di dalam kotak. Orang yang setengah mabuk ini membuka kotak, melihat adiknya. Sonoda menyerangnya. Tapi gagal, orang ini bisa membalas. Dan yang tak diduga, obat mulai bereaksi. Kakak Seira jatuh. Sonoda lega. Tapi gadis yang di meja makan bangun dari tidurnya. Sonoda mendekat duduk di sampingnya. Pagi itu Sonoda melihat berita di rumahnya. Ada 3 mayat yang tergantung di derek mesin eskavator. Hangus karena petir. Polisi tak menemukan petunjuk. Sonoda tak menyangka ada orang yang lebih kejam darinya. Di toko buku, Kamo sangat kesal pada Tora yang suka malas-malasan. Tisu berserakan di lantai. Nanako datang duduk bersama mereka. Tiba-tiba Tora punya ide. Mereka belum membuat pesta penyambutan untuk Nanako. Tiba-tiba Nanako melihat berita di TV. Itu lokasi pembunuhan yang dilakukan Sonoda tadi malam. Dia ingat dengan pembunuhan yang terjadi pada keluarganya. Tora dan Kamo juga melihat berita itu. Nanako yakin itu orang yang sama dengan yang menghabisi keluarganya. Dia meminta bantuan Kamo dan Tora. Nanako sudah punya rencana. Dia akan memancing orang ini, membuat akun palsu di medsos, berpura-pura menjadi influencer baru yang menyebar informasi, dan mengaku melihat wajah pembunuh waktu keluarganya mendapat tragedi. Tora merasa itu berbahaya. Tapi Nanako yakin, dia juga akan memosting beberapa foto Tora yang akan membantunya. Walaupun ragu, akhirnya keduanya setuju. Penjahat sudah menduga dia berada di perlindungan polisi. Nanako akan menyebarkan dia mulai hidup baru sendiri sekarang. Walaupun berbahaya, ini cuma satu-satunya cara untuk memancing orang itu. Hah? Hari itu Yu dari kelompok Breakfast berkunjung ke toko buku. Dia sudah memakai kamera untuk merekam. Kayoko mengamati dari jauh. Tora datang menyapa. Toko sebentar lagi tutup. Kayoko memastikan apakah Tora yang disebut pria yang menjadi klien baru mereka. Yu meminta maaf dan pergi dari sana. Tak lama Nanako keluar, meminta Tora bersiap. Mereka akan mulai menjalankan rencana. Sonoda sedang bersantai di rumahnya. Dia melihat timeline medsos dan kaget melihat wajah Nanako. Gadis ini muncul kembali. Yang memposting dia akan memulai hidup baru. Sonoda senang. Target lamanya muncul kembali.
Nanako sudah menyangka ini menjadi viral karena Nerima Killer memang dicari kepolisian. Inspektur Shiro menelponnya. Apa yang dia lakukan? Gadis ini pura-pura tak tahu. Shiro memintanya menghapus postingan itu. Nanako memutuskan akan menghapusnya karena itu sudah tersebar di internet. Sonoda mencoba melihat kafe di mana Nanako memostingnya. Dia kebetulan berjanji dengan seorang mangaka yang nego dengan penerbit tempatnya bekerja. Sonoda membahas manga yang akan diterbitkan oleh orang bernama Sakyo ini. Untuk menjalankan rencana ini, Mako menyewa 2 apartemen di dekat kafe itu. Nanako akan memosting untuk menarik perhatian, berpura-pura akan pergi dengan temannya. Orang itu pasti mencoba membobol apartemen yang kosong. Saat itulah mereka akan menangkapnya. Nanako yakin dengan mereka berdua. Mako setuju dengan rencana ini. Tora berpesan Nanako harus hati-hati. Mereka meninggalkannya sendirian untuk mengawasi. Mereka akan masuk ke gedung apartemen sebelah. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Postingan mereka berhasil. Sonoda datang ke area itu, mencari apartemen yang cocok dengan postingan Nanako. Di tempatnya bekerja, Sonoda mendapat kiriman dari kurir. Dia berterima kasih ke kurir ini karena baru mendapatkan ide bagus. Malam tiba, tapi target belum muncul. Tora dan Mako juga masih menunggu, berharap target datang ke sana. Saat mereka akan pulang, Nanako memberitahu seorang kurir datang. Itu Sonoda yang menyamar. Bel pintu berbunyi. Mendengar tak ada jawaban, Sonoda berusaha membobol pintu. Kedua orang di dalam bersiap. Dan pintu berhasil dibuka. Sonoda masuk dengan pisau di tangan. Tora muncul. Mako menjatuhkannya. Tora langsung menghajar orang ini. Taro mengatakan dia adalah pembunuhnya. Dia tak akan lolos. Sonoda berpura-pura kesakitan dan tiba-tiba menyerang dengan semprotan bubuk cabai. Lalu melompat lewat jendela. Keduanya segera mengejar, tapi Sonoda dengan cepat melarikan diri dengan truk. Dia sangat lega. Tiba-tiba melihat Nanako di depan, akan menabraknya. Untunglah gadis ini lolos. Sonoda merasa ini sangat menyenangkan. Ini tantangan baru buat dirinya. Siang itu di toko buku, Inspektur Shiro muncul, bertanya di mana Nanako. Mako menjelaskan Nanako akan tinggal di sini sampai masalahnya selesai. Dan Nanako muncul dengan Tora. Inspektur Shiro membujuknya, ini terlalu berbahaya. Dia juga memarahi Tora dan Mako yang membahayakan gadis ini. Shiro akan tetap mengawasi mereka, lalu pergi dari sana. Sayang mereka tak sempat melihat pelaku karena maskernya. Tapi Mako sempat melihat kapalan di tangannya. Orang itu penulis atau semacamnya. Tora mengajak Nanako yang melamun untuk pergi berbelanja. Mako mengingatkan mereka hanya boleh belanja di bawah 800 yen. Mereka akan membuat pesta untuk penyambutan Nanako. Tora meminta gadis ini memilih bahan makanan. Jeroan dan daging pasti bagus. Melihat keduanya antusias, Mako setuju mengizinkan mereka membeli apa saja. Malamnya mereka makan besar ditemani bir. Tora makan dengan lahap. Tapi terjadi kekacauan di wadah hotspot. Mako mencobanya. Rasanya cukup enak, walaupun semuanya tercampur. Tora mencobanya. Ketiganya melanjutkan makan. Nanako yang sudah lama tak makan malam bersama, terharu dan menangis. Tora memberinya semangat. Dia boleh menangis, jangan ditahan. Tapi ada bahan mie yang kurang. Setelah taruhan, Mako kalah. Mako akan pergi membelinya. Janken hoi! Yoshi! Maroni de! Saat akan pulang, Yu dari Breakfast Club menyergapnya. Mako melepaskan diri. Mereka bertarung, tapi dia dikalahkan Yu.
Tak lama Kayoko muncul, mengenalkan dirinya. Mereka menangkapnya atas permintaan balas dendam. Kayoko mengambil ponsel Mako. Sementara di rumah, keduanya mulai kesal karena Mako terlalu lama. Ponsel Tora tiba-tiba berbunyi. Itu pesan dari kamu. Tora melihatnya. Dia berpesan, akan pergi sebentar. Nanako harus menunggu dan jangan kemana-mana. Jika dia tak kembali dalam 2 jam, telepon Inspektur Shiro. Mobil Tora sampai di gudang. Yu sudah menunggunya. Tora pun masuk ke dalam. Kayoko sudah menunggu. Mako sudah diikat. Tora memperhatikan kedua orang ini. Bertanya siapa mereka, apa yang mereka inginkan. Kayoko berkata, inilah sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Malam itu kamu bertanya ke Tora, bagaimana kita menyelesaikan ini. Tugas mereka hanya membalaskan dendam para saudara. Mereka yang menentukan caranya. Di dalam ruangan itu, seorang guru dan 3 murid terlibat. Ini berkaitan dengan murid yang bernama Yuya, yang bunuh akibat perundungan. 3 murid adalah pelakunya, sedangkan si guru terus menyangkal, tak pernah melihat atau mendengar perundungan, padahal dialah dalangnya. Dia tak tahu apa-apa. Kamu menjatuhkan hukuman. Indra yang tak digunakan tak layak dimiliki. Dengan pemantik api, dia melakukannya. Guru yang bernama Ise ini menjadi buta dan tak bisa bicara. Hidupnya hancur. Begitu pula masa depan ketiga muridnya. Dia yang masih menyimpan dendam mendatangi Breakfast Club dan Kayoko menerima permintaannya. Ise memberikan ciri-ciri pelaku. Pria gondrong berdialek Kansai dan pria berkacamata bernama Kamo dengan baju motif tiger. Kembali ke masa sekarang. Kayoko dan Kyu berhasil memancing keduanya. Tora bingung dengan situasinya, dan di sana sudah ada Ise yang dulu dihancurkan Kamo dan Tora. Kayoko mengatakan mereka akan menjadi target balas dendam. Tora langsung melawan. Gelut dengan Yu dimulai. Yu mengejek Tora. Dia pasti menyangkanya lemah karena penampilannya. Tora kembali bertarung. Kayoko bertanya pada kamu, bagaimana rasanya menerima balas dendam? Kamu berkata ini sudah risikonya, dia siap menerimanya. Tora tak terima. Dia ingat dia sudah mengalami hal menyedihkan berkali-kali. Dia kembali bangkit, tapi Tora tetap kalah. Akhirnya pingsan. Sadar dalam keadaan terborgol, Kayoko membuka kacamata Kamo. Dia ingin Kamo melihat cara Breakfast Club bekerja. Tiba-tiba Ibu Yuya sampai di sana. Tora mengingat wanita itu pernah meminta menghabisi wali kelas Yuya, balas dendam kematian putranya. Tapi Mako tak menghabisi Ise waktu itu. Ibu Yuya dengan pisau di tangan, dan dengan dendam dia menghabisi Ise hingga tewas. Ise tak menyangka dialah target sebenarnya. Tora berusaha menjelaskan kenapa kamu dan Tora tak menghabisi pelaku utama. Ibu Yuya menyesalkan kenapa kamu dan Tora tak menghabisi pelaku utama yang menyebabkan putranya bundir dan dia menderita 3 tahun ini. Saat guru Ise meminta bantuan Breakfast Club, Kayoko lebih dulu menyelidiki kasusnya. Wali kelas Ise menyimpan dendam pada orang yang salah. Setelah kamu dan Tora melakukannya, guru itu terus mengancam Ibu Yuya selama 3 tahun. Kamu dan Tora terdiam. Kamu meminta maaf, mengaku ini salahnya. Tapi itu tak bisa mengembalikan waktu 3 tahun. Kayoko menodongkan pisau di leher kamu.
tapi dia tetap tenang. Tora panik, tapi Kayoko memilih mengampuni mereka. Mereka mendapat kesempatan kedua, dan tak boleh lagi menerima order balas dendam. Ketiganya pergi. Yu menjatuhkan kunci borgol. Di rumah, Nanako gelisah, makanan belum habis. Dia ingat pesan Tora, jika tak pulang dalam 2 jam, telepon Inspektur Shiro. Tiba-tiba pintu terbuka. Kamo dan Tora akhirnya pulang. Nanako lega, tapi keduanya memilih diam, melanjutkan makan seolah tak terjadi apa-apa. Nanako sedih karena mereka menyembunyikannya. Tora menyuruhnya fokus, masalahnya sendiri belum usai. Dan Kamo menyodorkan semangkuk makanan untuk Nanako. Di kantornya, Sonoda mempelajari kasus pembunuhan keluarga Kaise. Hanya Nanako yang selamat karena bersembunyi. Kasus itu tak pernah selesai oleh kepolisian. Dia menatap foto Nanako dan sangat bersemangat. Gadis ini harus dihabisi. Fokusnya buyar. Mikuri masuk menyapanya. Melihat Sonoda mempelajari kasus pembunuhan Nerima, dia mengira itu inspirasi untuk karya terbarunya. Mikuri tertarik dengan karakter yang akan muncul, berwajah ramah dan baik hati, tapi diam-diam pembunuh berantai. Sonoda menganggap idenya terlalu klise. Mikuri terus menggodanya, bahkan mengajaknya makan malam. Sonoda menolaknya secara halus. Wanita ini tak sadar orang di depannya adalah pembunuh berantai. Di sebuah aula hotel mewah, sebuah pertemuan diadakan. Ternyata klub breakfast adalah sebuah organisasi besar dan punya banyak cabang. Semua perwakilan berkumpul hari itu. Di Jepang, hukum seringkali dianggap melindungi pelaku daripada korban. Keluarga korban menanggung penderitaan, dan seringkali pelakunya dihukum sangat ringan. Karena itulah Breakfast Club hadir membantu mereka yang tak mendapat keadilan. Mereka merancang balas dendam sesuai keinginan klien. Sebagian besar berasal dari kalangan rentan. Mereka tak memungut bayaran. Sebagai gantinya, organisasi ini menerima donasi dari para dermawan. Didukung banyak tokoh berpengaruh, tapi keamanan dan kerahasiaannya terjamin. Presentasi itu mendapat dukungan penuh. Kepala administrasi Gunma sebentar lagi akan pensiun, menutup sesi rapat, memulai sesi laporan. Calon berikutnya Kanagawa, yang berpeluang menggantikannya. Dia masih pura-pura menolak. Banyak calon lain yang lebih layak. Sebenarnya ada ketua kelompok breakfast ini, tapi dia sangat jarang muncul. Pak Gunma penasaran. Kabarnya ada kelompok yang meniru cara Breakfast Club membalas dendam. Kayoko, ketua tim Tokyo B, diminta melapor. Kayoko melaporkan, mereka tak penting, cuma kelompok kecil, singkat dan padat. Kelompok lain mempertanyakan kinerjanya, tapi Kayoko tetap diam. Sikap itu membuatnya tak disukai anggota lain, menganggapnya sombong. Di Breakfast Club tak seorang pun tahu identitas latar belakang anggota lainnya. Sementara itu, tangan kanan Kayoko, Surumakiyu, menikmati waktu di sebuah maid cafe. Maid ini bernama Kono Chika. Yu selalu datang tanpa pernah tersenyum. Tapi hanya disinilah dia merasa tenang. Yu mengaku sulit menunjukkan ekspresinya. Chika menyarankan ia belajar tersenyum dan memaksanya. Yu pun mencoba, tapi hanya senyum canggung. Itu membuat Chika senang dan memujinya. Sementara di toko buku, Tora sedang bersih-bersih. Kamo sedang membaca. Seorang pria datang, memanggil Kamo dengan sebutan Take-chan. Ternyata pria ini adalah teman lama Kamo, Sakuruchi Atsushi. Kamo mengajak Atsushi masuk dan menjamunya dengan teh. Tora dan Nanako menguping. Ternyata Kamo dulu pernah masuk dunia Yakuza. Bedanya Kamo memilih meninggalkannya, sedangkan Atsushi masih melakukannya. Dia bercerita dunia Yakuza tak banyak berubah. Dia menawarkan bantuan jika Kamo membutuhkannya. Sebelum pergi, Atsushi membakar dupa dan berdoa. Dia tahu masa lalu dan tragedi yang menimpa temannya. Malam harinya, ketiganya makan bersama. Nanako penasaran dengan latar belakang Atsushi.
Dia berasal dari Yakuza. Dia ingin Tora meminta bantuannya menyelidiki penjahat yang mereka buru. Tapi kamu menolak. Bantuan Yakuza selalu ada harganya. Dan Akutsi juga belum tentu bersedia. Keduanya terdiam. Nanako memohon. Mereka harus segera mengambil langkah. Isojiro. Sementara Sonoda sedang di apartemennya, dia bertanya pada hewan peliharaannya bagaimana cara memburu orang-orang ini. Di dinding kamarnya terpampang 3 sketsa wajah, Nanako, Kamo, dan Tora. Kamo menjaga toko seperti biasa. Siang itu mereka kedatangan klien, menyodorkan buku, berkata ingin membalas dendam. Dia dipersilahkan masuk. Pria ini menceritakan kisahnya. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ibunya selalu menabung untuk masa tuanya. Sebagai hadiah, dia memberikan ibunya dompet kulit. Mereka hidup tenang dan bahagia. Saat kedua orang tuanya bersantai di rumah, sekelompok pria bertopeng menyerbu. Mengaku sebagai Yanoshi, kelompok yang menganggap Manula tak berguna. Mereka merampas uang, tapi tetap menganiaya pasangan lansia itu. Si ibu berpura-pura mengambil tabungannya, mencoba menghubungi putranya. Aksinya ketahuan, nenek ini dihabisi. Si kakek dihantam tongkat baseball. Ternyata ayahnya selamat, tapi ibunya meninggal. Pria ini ternyata seorang pengacara. Dia tahu pelaku kemungkinan lolos dari hukuman berat dengan alasan tak berniat membunuh. Hukum tak akan bisa membalas kematian ibunya. Dia meminta bantuan Kamo dan Tora. Tora langsung setuju, tapi Kamo menolak. Identitas pelaku tak dikenal. Pria itu mengungkap petunjuk. Karena ibunya sering kehilangan barang, dia menyelipkan GPS di dalam jimat yang disimpan di dompet sang ibu. Mereka bisa melacak pelakunya. Dan balas dendam itu dimulai. Tora segera menuju lokasi GPS. Pemiliknya baru pulang berbelanja. Tora menyapanya dan tiba-tiba langsung menghajarnya. Menerobos masuk. Di dalam, Tora menemukan dompet ibu si klien. Memastikan GPS ada di dalam jimat. Tora bertanya apa dia yang melakukannya. Pemuda ini memohon, bukan dia yang punya dompet itu. Tora menghajarnya. Beruntung Kamo menghentikannya dan bertanya siapa pemilik dompet ini. Kamo dan Tora menemukan salah satu pelakunya bernama Morita. Morita sedang menelpon temannya. Dengan bangga mengaku sebagai pahlawan keadilan. Dia masuk ke sebuah toilet umum. Tora dan Kamo menghampirinya. Morita bertanya siapa mereka. Dia menghunus pisau, menantang bertarung. Tapi Morita bukan tandingan Tora. Kamo mengakhiri perlawanannya. Saat sadar, Morita sudah di sebuah ruangan gelap, terikat dan terbaring di atas ranjang besi. Kamo menjelaskan, seminggu yang lalu Morita merampok rumah di area Setagaya. Sang suami dipukuli, istrinya tewas dihantam. Morita menyangkal, bukan dia yang melakukannya. Kamo memperkenalkan alat yang ada di sana, insinerator, khusus membakar kepala manusia. Mereka tak tahu apakah alat itu masih berfungsi. Kepalanya akan dijadikan uji coba. Api dinyalakan. Morita masih berani menantang. Kamo menjelaskan sistem plea bargain. Keringanan hukuman sebagai imbalan informasi penting. Kamo memaksanya bicara. Morita mengaku kelompoknya merampok demi memperbaiki ekonomi Jepang. Mereka percaya lansia penyebab resesi karena menimbun uang. Hasil rampokan bisa memutar perekonomian. Kenapa dia menghabisi korban? Morita mengaku si nenek melawan. Tapi yang melakukan bukan dirinya, tapi Takano dan Suzuki. Dia hanya memukul si kakek. Tora memeriksa ponselnya. Keduanya tak ada di daftar kontak. Morita memohon. Dia hanya suruh Takano menghubunginya lewat aplikasi. Kamo menilai informasi itu berguna, mendorong Morita ke arah insinerator.
Morita kembali mengaku minggu depan akan ada pertemuan kelompok. Semua detail di ponselnya. Keduanya memastikan informasi benar. Morita sempat lega, tapi Kamo tetap mendorongnya. Teriakan Morita lenyap bersama nyawanya. Di tempat lain, Akutsi kembali menjalankan tugas kelompoknya. Setelah pulang dari kampung halaman, dia menghadap pemimpinnya yang bernama Kunimatsu. Ketuanya berencana memberantas seluruh kelompok Yakuza lain di area itu, biar tak ada saingan, termasuk kelompok Gaho tempat mereka berlindung. Tiba-tiba bawahan yang lain datang membawa kabar Morita menghilang. Kasus itu diselidiki. Si pelapor pria yang sebelumnya dihajar Tora datang ke sana. Ditanya kapan kejadiannya. Dia tampak bingung dan menyebutkan ciri-ciri pelaku yang menyerangnya. Akutsi langsung curiga. Ciri-cirinya mengarah pada Kamo temannya. Dia bertanya soal Yanoshi. Tapi pria ini tak tahu apa-apa. Dia cuma teman Morita. Satome ingin menghajarnya. Tapi Akutsi menghentikannya. Mengeluarkan beberapa lembar uang. Dan tiba-tiba Akutsi mendorongnya dari atap gedung. Kembali ke 1 bulan yang lalu. Malam itu di distrik di wilayah Red Zone. Para wanita berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pelanggan. Seorang gadis nampak canggung bernama Aimi didatangi pria bermobil mewah yang di dalamnya ada 2 gadis lain. Pria itu menawarkan bayaran 3 kali lipat karena mengira Aimi melakukan ini untuk pertama kalinya. Mereka menuju sebuah rumah mewah dengan kolam renang pribadi. Pria ini bernama Isea. Dia bersenang-senang bersama 2 wanita lain di kolam renang. Aimi hanya duduk sendiri sambil minum. Dia mulai ragu dan memutuskan untuk pulang. Mencoba bicara, dia akan pulang sendiri berjalan kaki. Tapi minumannya ternyata telah dicampur obat. Tubuhnya melemah saat akan berjalan keluar. Isea merekam kejadian itu dan mentertawakannya. Sementara 2 gadis lain diminta menyeret Aimi ke kolam renang. Aimi berusaha melawan, tapi tak berdaya karena efek obat. Tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dari belakang. Menghantam Isea. Mereka ketakutan. 2 pria bertop lain pun muncul. Mereka mengaku Yanoshi, kelompok yang menganggap Manula tak berguna. Mereka mengklaim ingin membersihkan masyarakat dari para pelaku kejahatan. Ternyata Isea adalah direktur sebuah perusahaan besar yang terlibat prostitusi, perjudian, dan narkoboy. Isea tetap menyangkal, mencoba menyuap mereka. Dia punya banyak uang. Tapi pukulan lain tiba. Ketiganya membuka topeng, salah satunya Morita. Meski mengaku menegakkan keadilan, mereka sama kejamnya. Mereka merampas seluruh barang berharga dan berniat menyiksa para gadis di sana, merekam dan menyebarkan video korban. Ketiganya sudah di kolam renang, mendesak korban. Salah satunya akan merekam Aimi dan tertawa jahat. Di toko buku, Tora sedang merapikan buku. Dia mendengar Nanako berteriak. Ternyata dia hanya kaget memainkan game horor. Melihat game itu, Tora ikut bermain. Meski mengaku ahli, dia tampak bingung. Tapi ternyata game itu tak cuma game horor. Membuat Nanako malu melihat game itu. Dan tiba-tiba pintu dibuka. Membuat keduanya kaget. Kamo hanya menyuruh mereka untuk tidur. Keduanya jadi canggung. Menyangka Kamo pasti salah paham. Esok paginya, Akutsi dan Satome, anggota Yakuza, sarapan menonton berita. Televisi memberitakan kematian seorang pemuda yang sebelumnya didorong Akutsi dari atap gedung. Satome memastikan apa itu diperintah oleh bos mereka. Akutsi membenarkannya dan tak memintanya bertanya lagi. Satome menyinggung 2 orang yang disebut pria tadi malam.
Akushi menyuruhnya fokus untuk mencari pengganti Morita yang menghilang. Sementara di kantornya, Sonoda sedang memeriksa manga karya pria bernama Sakyu. Dia menguji hasilnya, tapi tetap memberikan beberapa revisi. Karyanya sudah bagus, hanya ekspresinya yang kurang. Sakyu mendengarkannya. Dia terlihat gugup ingin mengungkapkan sesuatu. Sonoda mengaku ingin ke kamar mandi dulu. Dan diam-diam diikuti oleh Sakyu. Sakyu mengaku ingin dekat dengannya. Tapi Sonoda mendorongnya menjauh, mengaku dia hanya penasaran soal perasaan yang menyimpang. Bahkan Sonoda berkumur, seolah-olah dia jijik dengan Sakyu. Sonoda melihat wajahnya, mengatakan mukanya sangat cocok dijadikan referensi untuk revisi manganya. Sementara di ruang khusus kepolisian, Nanako hari itu bertemu dengan Inspektur Shiro, menanyakan perkembangan kasus kriminal yang menimpa keluarganya. Tapi penyelidikan belum menemukan titik terang. Nanako diminta menunggu. Sebelum pergi, Nanako bertanya ke Shiro, "Sejak kapan kamu memakai kacamata hitam?" Shiro tak menjawab. Dia justru diperingatkan agar tak terlalu dekat dengan kamu ataupun Tora. Keduanya orang yang tersisih dan berbahaya. Sementara itu di kediamannya, Kayoko menonton video yang terjadi di awal film. Video yang disebarkan para kriminal. Membangkitkan trauma masa kecilnya. Dulu dia pernah diculik, disekap, dan dirantai oleh seorang pria tua. Lamunannya terhenti. Yu Surumaki mengatakan seorang klien datang bernama Yoshio Kinoshita. Yoshio sangat kaget karena Breakfast Club menemukan pelaku yang gagal ditangkap polisi. Ternyata orang ini adalah ayah Aimi di awal film. Kayoko menjelaskan klubnya memiliki jaringan luas dan tak terikat hukum. Yoshio mengaku putrinya bundir akibat trauma dilecehkan. Dia memang ayah yang gagal, tapi tak rela putrinya diperlakukan seperti itu. Dia ingin para pelaku dibunuh, tapi dia tak sanggup melakukannya sendiri. Koyoko memastikan Breakfast Club akan menuntaskan dendamnya. Orang ini adalah Kanagawa yang berambisi menjadi pemimpin administrasi Breakfast Club. Pagi itu, klub mereka menggelar rapat secara online. Ternyata agendanya, Pak Gunma menyampaikan wacana pengunduran diri sang ketua. Seluruh anggota tampak antusias, kecuali Kayoko. Mereka selama ini penasaran siapa sosok ketua. Jangan-jangan dia ada di antara mereka. Gunma meminta semua anggota tak risau. Ini keinginan pribadi beliau. Para anggota bertanya, kenapa ketua tak menyampaikan langsung? Ternyata ketua sudah tahu identitas seluruh anggota. Sementara mereka saling merahasiakan identitas masing-masing. Rapat berubah ricuh. Berdebat siapa calon ketua baru dan bagaimana sistem pemilihannya. Kayoko berkata dia tak tertarik dan akan pamit. Diskusi semakin panas. Semuanya tertarik menjadi ketua. Rapat pun langsung dibubarkan oleh Pak Gunma. Nantikan informasi di rapat berikutnya. Kembali ke toko buku. Kamo dan Tora berpamitan dan akan pulang larut malam. Mereka ada urusan penting. Nanako awalnya ingin ikut. Dia khawatir dengan luka mereka yang belum pulih. Tora memintanya diam di rumah. Nanako tetap ingin ikut agar bisa membantu dan merasa berguna. Permintaannya ditolak. Dia ditinggal sendirian di toko buku. Sonoda sedang di ruangan editornya dan memeriksa manga karya Mikuri. Seperti biasa, Mikuri terus mendekati dan menggodanya. Sonoda melihat karyanya. Ada karakter baru yang dibuat Mikuri yang terlalu mirip dengannya. Mikuri menganggap karakter itu menarik dan akan disukai pembaca. Sonoda tak setuju. Mikuri menyebut banyak orang yang tertarik padanya. Tapi dia tak mau ketinggalan. Mikuri kembali mengajaknya kencan. Sonoda menolak. Dia bersedia jika Mikuri menghapus karakter yang mirip dengannya. Sepulang kerja, Sonoda kembali ke rumah. Mendapati sesuatu yang berbeda. Kaca rumahnya pecah. Tiba-tiba Sakyu muncul dari belakang, menghantam kepalanya. Beberapa saat kemudian, Sonoda sadar dalam keadaan terikat.
Dia tetap tenang. Ternyata Sakyu yang menyerangnya. Sonoda justru menasihatinya agar tak menjadi mangaka yang emosional. Sakyu meluapkan kekesalannya. Dia merasa Sonoda meremehkannya dan menolaknya. Menganggap mangaka pendatang baru tak pernah dihargai. Sonoda malah tertarik. Dia penasaran soal perasaannya. Itu dibutuhkannya untuk menggambarkan ekspresi karakter lebih akurat. Sukyu yakin Sonoda hanya memanfaatkannya sebagai bahan observasi. Dia menggeledah rumah Sonoda, menemukan buku yang diikat tali. Itu buku diari rahasia Sonoda. Sonoda mengancamnya, jika dia membukanya, dia akan menghabisinya. Tapi orang ini tetap membukanya. Dia kaget melihat isinya, dipenuhi sketsa yang menyeramkan. Tiba-tiba Sonoda menyerangnya. Sokyu jatuh. Sonoda langsung mengincar lehernya dan tewas. Alih-alih panik, Sonoda bersemangat. Dia segera mengambil buku catatannya, menuliskan pengamatannya. Psikopat memang beda. Di tempat lain, dua anggota Yanushi, Takono dan Suzuki, bersiap menjalankan aksi. Seseorang menelpon Takano agar dia hati-hati malam ini. Suzuki masih menyinggung soal Morita. Apa dia benar diculik? Takano menyangkal dia pasti melarikan diri. Suzuki mengejeknya. Orang itu penakut dan ini pekerjaan mudah. Takano memarahinya. Kegiatan mereka adalah kontribusi sosial untuk masyarakat. Mereka memasang topeng, turun dari mobil. Mereka mendapat kabar rumah si kakek sedang kosong. Dia dirawat di rumah sakit. Kakek itu pelit, tak mau membayar orang untuk menjaga rumahnya. Mereka sudah di dalam memeriksa barang berharga, tapi ternyata itu adalah jebakan. Saat lemari dibuka, Suzuki dihantam Kamo. Kamo dan Tora sudah menunggu 1 jam sebelumnya. Keduanya dibawa pergi. Nanako gelisah menunggu di toko buku. Bermain game tak menghilangkan rasa cemasnya. Dia memutuskan menyusul Kamo dan Tora. Sementara itu, Kamo dan Tora menginterogasi dua orang ini. Mereka sudah diikat di depan insinerator yang sudah mereka gunakan sebelumnya. Kamo berkata, dulu apinya terlalu besar. Yang mereka siksa terlalu cepat meninggal. Kali ini dia menggunakan cara yang berbeda. Keduanya langsung ketakutan, memilih bekerja sama. Kamo bertanya, siapa yang menghabisi wanita tua di Setagaya? Mereka kompak menuduh Morita. Tora tentu tak percaya. Kamo bertanya, siapa di antara mereka yang bernama Takano? Keduanya saling menuduh dan menyangkal, membuat Tora kesal. Kamo merasa itu tak penting. Siapapun itu, mereka berdua akan tetap mati. Dia mulai mendorong mereka. Keduanya memohon, mereka bukan Takano, tapi Kamo dan Tora tak peduli. Korban pertama dibakar hingga tewas. Takano yang disiksa mulai pucat dan melemah. Ternyata ada yang merekam dari jendela. Takano memohon agar diampuni. Ini semua perintah pria bernama Satome. Tapi Satome tak pernah memerintahkan mereka menghabisi korban. Yang dia tahu Satome anggota Yakuza. Kamo tak peduli dan membakar Takano. Dan tiba-tiba dua orang masuk. Yu dan Kayoko datang membawa rekaman itu. Kayoko mengatakan Breakfast Club juga menerima permintaan balas dendam dari korban lain. Tersangkanya adalah kedua orang yang mereka bakar. Dia sudah memperingatkan keduanya agar tak melakukan aksi lagi. Nah, dia gemetar melihat situasi itu dan menggenggam katernya. Mereka punya bukti sekarang. Rekaman eksekusi akan membuat keduanya dipenjara. Mereka berbeda, berada di luar jangkauan hukum. Flashback ke 20 tahun yang lalu, saat Tsurumakiyu masih kecil. Suatu hari dia mencari game miliknya. Hingga ke gudang di belakang rumah, dia akhirnya menemukan konsol gamenya. Ternyata ada seorang gadis kecil yang di sana yang meminta tolong. Yu kaget melihat keadaannya.
Tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya bertengkar dengan ibunya. Dia segera bersembunyi. Tak lama ayahnya masuk ke gudang, mengancam gadis kecil itu. Jika dia tak patuh, dia akan menerima hukuman. Yu berhasil keluar dan menemui ibunya yang ternyata juga dihajar oleh ayahnya. Esok harinya saat dia pulang sekolah, rumah sudah dikepung polisi. Ayahnya, Surumaki Takashi, ditangkap karena menculik dan menyekap Enoki Kayoko. Kayoko ternyata putri keluarga Enoki Group. Motif penculikan berkaitan dengan uang, tapi Takashi terus menyangkal tuduhan itu. Sang ibu tak tahan dengan keadaan di sana. Dia membawa Yu pindah. Yu tumbuh menjadi seorang hikikomori yang menutup diri dan menghabiskan waktu dengan bermain game di kamar. Suatu hari dia menemukan ibunya bundir. Setelah itu dia tak tahan lagi dengan cobaan hidup ini. Dia hanya tinggal sendirian sekarang. Yu pergi ke atap gedung untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba seorang gadis dengan pakaian sekolah membawa sebuah berkas. Yu mengenalinya. Gadis itu adalah Enoki Kayoko. Korban penculikan ayahnya, Kayoko membawa tujuan hidup baru untuknya. Kembali ke masa sekarang, Kayoko bertanya tindakan keduanya. Bukankah dia telah memperingatkan mereka? Kamu beralasan mereka hanya bekerja. Tapi Kayoko yakin keduanya melakukan untuk kepuasan pribadi. Dia telah menyelidiki latar belakang keduanya. Tujuan mereka bukan untuk membantu korban. 4 tahun lalu kamu kehilangan istri dan putrinya, dihabisi seorang pria. Pelaku ternyata anak mantan kepala sekretaris kabinet. Polisi enggan bertindak, walau bukti sudah jelas. Tak lama pelaku menghilang dan tak pernah ditemukan. Kamu diduga membalas dendamnya sendiri. Dan setelah itu dia membuka jasa balas dendam untuk membantu korban kejahatan. Sementara Tora, ibunya tewas dijamret seorang pria dan menabrak pagar pembatas. Pelaku memang ditangkap, tapi dia tak menunjukkan penyesalan dan akan bebas beberapa tahun lagi. Tora diduga akan membalas dendam dengan bantuan kamu. Kayoko menyimpulkan, kamu dan Tora hanya ingin menghukum pelaku, bukan menyelamatkan korban untuk kepuasan pribadi. Tora membantah, mereka selama ini membantu korban. Kanako balik bertanya, apa dia bisa merelakan orang yang menghabisi ibunya? Tora terdiam. Kayako menawarkan, dia akan mengambil alih semua balas dendam mereka. Dengan syarat, mereka berdua harus masuk penjara. Kamu menyerang. Dan keduanya bertarung dengan Yu. Tapi mereka dikalahkan. Kayoko mengancam akan menyebarkan rekaman malam ini. Nanako tiba-tiba menerobos masuk. Dia mengatakan telah melihat pekerjaan kamu dan Tora. Itu bukan untuk kepuasan pribadi, murni untuk korban yang tak mendapatkan keadilan. Dia yakin dengan tujuan keduanya. Kayoko membantah. Beberapa klien mereka tak puas. Dia tahu siapa Nanako. Kamu dan Tora belum berhasil membalaskan dendamnya. Dia menawarkan bantuan. Dia bisa membalaskan dendam Nanako. Mereka sudah tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Nanako menolaknya. Hidupnya selamat karena kamu dan Tora. Mereka adalah penolongnya. Nanako menodorkan cutter. Kayoko dengan gampang mengambilnya. Kamu ingin menolong Nanako. Yu menghalangi dan melumpuhkannya. Tora kembali menyerang. Stun gun membuat Yu jatuh. Kayoko sudah mengancam Nanako. Dan tiba-tiba Yu bangkit. Kanako berkata, untuk Nanako dia akan membiarkan kejadian hari ini. Tapi dia akan tetap mengawasi mereka. Gadis ini pergi. Tora kesal, baru kali ini dia kalah dengan orang 2 kali. Nanako lemas dan ditolong Tora. Kamu meminta Tora mengantar gadis ini pulang. Dia akan menyelesaikan ini. Dalam perjalanan, Nanako bertanya, apakah Tora murni melakukan pekerjaan ini demi balas dendam? Tora menganggap itu tak penting. Kenapa dia datang ke sana? Nanako mengaku mendapat firasat buruk. Nanako meminta maaf dan kembali bertanya, apa dia harus membalaskan dendam ibunya? Tora menjawab mereka mengalami nasib yang sama. Itu membuat Nanako terdiam.
Sementara kamu menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda, Takano masih hidup. Dan tak lama dia menyusul teman-temannya di neraka. Sementara Surumaki Yu sedang mengantar Kayoko pulang. Dia teringat masa lalu saat gadis itu menggagalkan niat bundirnya. Kayoko menyerahkan paspor dan identitas baru untuknya, mengirim dirinya ke Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan militer di pasukan khusus. Hiduplah dengan tujuan baru untuk membuang rasa berdosanya. 4 tahun kemudian Yu kembali. Kayoko sudah menunggunya. Dia sekarang menjadi orang yang berbeda. Pantas saja Tora tak mampu mengalahkan orang ini. Yu bertanya apa yang harus dia lakukan. Gadis ini memberikan tugas pertama, menemui ayahnya. Takashi ternyata sudah keluar penjara, hidup berantakan dan terlilit hutang. Bahkan dia tak mengenali putranya sendiri. Mengira Yu adalah penagih hutang. Yu menangkapnya dan membawanya ke tempat eksekusi. Kayoko ingin Takashi dihukum. Kayoko juga melihat Yu. Dia harus menanggung ini karena tak menolongnya dulu waktu kecil. Yu mengaku itu juga salahnya. Kanoko mulai menyiksa pria ini. Yu harus melihatnya. Itu balas dendam yang kejam. Tapi dia tak menghabisinya. Surumaki diperintahkan menolongnya. Dan membuangnya di lokasi yang telah ditentukan. Yu sempat protes. Kanoko beralasan, dia dulu dibiarkan hidup, maka pria ini juga tak berhak mati. Dosa dan hukuman harus dilakukan dengan adil. Dia ingin menghabisinya, tapi dia juga harus objektif. Beberapa hari kemudian, klien mereka datang ke toko buku dan mendapat kabar pelaku sudah meninggal. Pengacara itu berharap pelaku sempat menyesal. Kamu mengatakan tak ada penyesalan dari mulut mereka. Kamu menyerahkan amplop berisi dompet kulit milik ibunya. Saat melihat foto keluarganya, pengacara ini langsung menangis. Setelah klien pergi, kamu kembali menjaga toko buku. Tora membersihkan toko. Nanako berpamitan untuk berbelanja, membeli bahan untuk makan malam. Kamu berkata dia ingin makan daging sapi malam ini, tapi Nanako memilih masakan yang lebih mudah. Kayoko didatangi kepala administrasi Breakfast Club, Pak Gunma. Dia menyampaikan, ketua ingin bicara dengan kandidat potensial penggantinya. Kayoko salah satunya. Kayoko menegaskan dirinya tak tertarik. Sebelum pergi, Gunma mengatakan dia harus menerima panggilan dari atasannya. Di dalam ruangan, Kayoko menerima panggilan itu. Dia sempat ditanyai mengenai tugasnya yang gagal, termasuk membiarkan target melarikan diri. Kayoko penasaran, kenapa ketua sampai bisa tahu. Kayoko mengatakan pelakunya adalah Kamonome, 2 orang pria yang membuka jasa balas dendam bagi korban ketidakadilan. Di masa lalu, kedua orang ini juga mengalami nasib yang sama. Cara mereka masih berantakan dan amatir. Untuk sekarang lebih baik dibiarkan saja, sambil mengawasinya. Kayoko juga melaporkan kelompok perampok bernama Yanoshi. Dia mencurigai ada pemimpin di belakangnya yang memiliki tujuan lain. Ketua meminta Kayoko untuk menyelidikinya. Setelah pertemuan dengan ketua selesai, Kayoko bergegas pergi. Dia didekati anggota Breakfast Club, Kanagawa, yang mengajaknya makan bersama. Kayoko menolaknya. Orang ini terus membujuknya. Kayoko dengan dingin menolaknya. Kanagawa memohon, dia hanya ingin makan dengannya. Tapi Kayoko tetap pergi masuk ke mobilnya. Tingkah Kanagawa berlebihan. Sementara di kediaman bos Yakuza Kunimatsu, Satomi dan Akutsu sudah hadir. Keduanya melaporkan hilangnya 3 anggota mereka. Kunimatsu menduga ini ada kaitannya dengan kelompok pembalas dendam. Dia sudah mengira masalah ini akan terjadi. Akutsu melaporkan ulah para pemuda itu sudah berlebihan. Tapi Kunimatsu membela ketiganya. Menurutnya mereka berada dalam perang, dan perang tidak selalu berjalan bersih. Bos ini punya tujuan untuk membersihkan sampah yang merusak negeri ini. Kunimatsu bertanya, apakah mereka tahu 2 orang yang dicurigai?
yang diduga menghilangkan 3 anggota mereka. Akutsu mengaku belum tahu, tapi berjanji akan segera menemukan mereka. ディナーじゃなくてランチだよ。 Malam itu di kediamannya, ternyata Kanagawa terobsesi pada Kayoko. Terdapat potret besar Kayoko di dinding, dan gadis yang mirip di bawahnya. Gadis tersebut ternyata diculiknya, dirantai dan dipaksa berpakaian seperti Kayoko. Orang ini anggota Breakfast Club, tapi ternyata juga penjahat sakit. Gadis ini sadar dan berontak. Kanagawa tertawa gila. Dia melampiaskan obsesinya, menganiaya dan menghabisi gadis ini. Nani? Sementara itu di Maid Cafe, Yu kembali menghabiskan waktunya di sana. Chika memperhatikan pelanggan setianya. Melihat Yu sedang tak semangat, Chika mencoba menebak pekerjaannya. Dia mengamati tubuhnya. Dia menduga Yu bekerja di bidang teknisi properti. Karena tubuhnya kekar, Yu cuma diam. Chika juga menduga Yu menggunakan suplemen pembentuk otot, mengingatkan tentang efek sampingnya. Yu menyangkalnya, tapi dia penasaran bagaimana gadis ini paham istilah kimia di dalam suplemen. Yu ingin bertanya lebih lanjut, tapi Chika dipanggil untuk berfoto bersama pelanggan lain. Sementara itu Sonoda sedang rapat bersama rekan kantornya. Mereka membahas perkembangan manga karya Sakyu. Sonoda memberitahu Sakyu telah mengundurkan diri dengan alasan ingin traveling. Mereka menyayangkan, padahal dia berbakat. Dan ternyata bos Yakuza Kunimatsu memerintahkan seorang pemburu bayaran untuk mencari Kamo dan Tora. Dia juga meminta selidiki orang dalam foto ini, anak buahnya sendiri, Sakauruchi Akutsu. Di toko buku, Kamo dan Tora sibuk memberi label pada buku bekas yang baru datang. Nanako turun dan diminta membantu, tapi Nanako menolaknya, dia sedang sibuk. Dan tiba-tiba ada pelanggan datang, Sakauruchi Akutsu. Dia menemui Kamo dan mengajaknya minum bersama. Mereka minum di sebuah bar. Akutsu banyak bercerita tentang masa lalu, sementara Kamo hanya menanggapi seperlunya, dan si pemburu bayaran sedang mengawasi mereka. Akutsu pamit keluar untuk merokok. Dan setelah berpisah malam itu, Kamo pulang sendirian. Dia sengaja pergi ke sebuah taman, tahu sedang diikuti. Flashback ke beberapa tahun yang lalu, saat Kamo kehilangan istri dan putri sematawayangnya. Dia sangat depresi. Komandan Shiro sering datang mengunjunginya. Kondisinya mengkhawatirkan. Kamo bercerita, dia kehilangan ibunya saat SMP karena sakit. Sejak saat itu, dia selalu takut kehilangan keluarganya. Tak lama, ayah yang selalu membimbingnya meninggal. Tapi dia berhasil bangkit setelah menikah dan memiliki putri. Orang tua sanggup melakukan apa saja demi anaknya, tapi kehilangan putrinya tak mampu dia terima. Dia tak bisa bangkit lagi dan tak bisa melupakannya. Dia ingat hari itu. Saat dia pulang, dia melihat rumahnya dipenuhi polisi. Istri dan putrinya telah ditemukan tewas. Shiro memberitahu, pelaku telah teridentifikasi melalui jejak kuku Misaki. Diduga Misaki melindungi Rina dengan tubuhnya sebelum akhirnya meninggal. Istrinya berjuang hari itu. Ternyata kepolisian enggan bertindak karena pelaku adalah putra pejabat tinggi pemerintahan. Kamo memutuskan membalas dendam. Suatu malam di sebuah gang yang sangat sepi, Kamo berpapasan dengan pelaku dan Kamo menyerang. Tak melepaskan pisaunya hingga pria itu tewas. Sebelum meninggal, pelaku sempat melukai dahinya. Esok harinya, Kamo melihat seseorang membagikan brosur petisi untuk keadilan putranya. Pelakunya tak pernah dihukum. Dia mengambil brosur itu dan kembali ke toko buku. Dia mulai menyelidiki pelaku. Melihat informasinya, Kamo akan menjalankan aksinya.
Ternyata Komandan Shiro menunggunya di bawah. Dia sudah menduga apa yang kamu lakukan. Jika dia memilih jalan itu, dia tak akan pernah kembali. Apa istrinya dan putrinya akan bahagia melihat ini? Kamu menjawab, tak akan ada orang lain yang akan melakukannya. Sejak saat itu, kamu mengenakan kacamata hitam, bertekad membalas dendam untuk korban ketidakadilan. Kembali ke masa kini, saat di taman, kamu sudah menunggu orang yang mengikutinya. Menyapanya dia siapa? Tora langsung menyerangnya. Kamu juga turut membantu. Tora sempat kena stun gun, tapi akhirnya pemburu bayaran ini terpojok hingga dia memilih kabur. Dia melompat pagar dan ditabrak mobil box hingga tewas. Ponsel yang digunakannya ikut hancur. Saat kamu akan mengambilnya, si sopir truk keluar. Kamu dan Tora memilih pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka membahas siapa pria tadi. Kamu ternyata sudah sadar diikuti. Tora menduga ia bagian dari Yanoshi atau berkaitan dengan pembunuh keluarga Nanako. Kamu menolak dugaannya karena ciri-cirinya tak sesuai. Mereka melanjutkan makan malam di rumah. Nanako lesu dan tak bersemangat, bertanya apa langkah selanjutnya, tapi keduanya tetap diam. Beberapa hari kemudian, sebuah channel YouTube membahas sisi gelap manusia. Salah satu kasus yang diangkat adalah Kishimoto Sue, pria yang menyiksa putri angkatnya bernama Rin, lalu menerbitkan buku pengakuan dan meraup keuntungan besar. Tapi orang ini dihabisi. Pembunuhnya menggunakan cara yang sama dengan dia menyiksa putrinya. Sampai sekarang si pelaku belum tertangkap. Itu dilakukan kamu dan Tora di season pertama. Sonoda sangat suka dengan topik yang diangkat. Rekannya tiba-tiba datang. Dia juga membahas kasus itu. Dia tahu Sonoda berniat memasukkannya ke tema manga. Tapi dia harus mempertimbangkan perasaan keluarga korban. Sonoda menerima nasihatnya, tapi dia mendapat ide lain. Dia pergi ke apartemen kakek dan nenek Rin, memeriksa kotak surat mereka. Esok harinya Sonoda menemui Yuka Toshiaki, nenek dari Rin, mengaku bernama Hanada, seseorang yang berhutang budi pada suaminya. Istrinya bercerita suaminya telah meninggal karena sakit. Sonoda mengaku dia sering diberi kue oleh suaminya dan mengatakan bahwa Toshiaki senang melihat istrinya mengikuti kursus membuat kue. Nenek itu kaget, ternyata orang ini tahu. Ternyata Sonoda sudah menyelidikinya lebih dulu. Sonoda mengaku boneka ini selalu dibawanya. Dulu ini milik putrinya yang sangat dia sayangi. Putrinya telah meninggal 6 tahun yang lalu. Sonoda sangat pintar memancing simpati dan emosi dari korbannya. Sementara itu di Maid Cafe, Chika sedang melayani pelanggan VIP. Di luar, Yu melihat pelanggan itu mengganggunya, bahkan mengajak Chika kencan di luar sepulang kerja. Yu sempat memberitahu petugas lain, tapi mereka menganggapnya biasa. Karena khawatir Yu masuk ke ruangan itu, membuat Chika dan orang ini kaget. Chika meminta Yu pergi, dia sedang bekerja. Yu meminta maaf. Ternyata Yu sempat memasang alat penyadap di bawah meja. Dan mendengar percakapan mereka, orang ini masih berusaha merayu Chika. Dia tahu di mana Chika tinggal dan tahu kehidupannya di luar. Mencoba merayunya untuk kencan lagi. Chika menolak secara halus. Itu membuat Yu geram. Sementara itu di sebuah hotel, Breakfast Club mengadakan rapat besar untuk membahas pemilihan ketua baru. Melalui audio, ketua mengumumkan misi memburu 3 pembunuh berbahaya dalam 1 bulan. Ini adalah daftar yang sulit. Para kandidat ketua diminta menangkap target. Buktinya harus jasad mereka.
Jika tak ada yang berhasil, pemilihan ketua akan ditunda. Semua orang di rapat bersemangat. Tugas ini terlihat tak terlalu sulit. Inilah daftarnya. Target pertama adalah Fujiwara, ahli bela diri yang terobsesi dengan kerusakan tubuh korbannya. Dia berbahaya. Target kedua, Kunimatsu Yoshitada, memiliki kepribadian ganda, gemar memanipulasi orang, dan menikmati kekacauan sosial. Dan ternyata itu bos Yakuza dari Akutsu. Target ketiga adalah Kono Chika, seorang gadis bermata heterokromia dengan mata kiri berwarna merah. Dia seorang pecandu racun. Ketiganya dianggap sangat berbahaya. Para anggota Breakfast Club diminta hati-hati. Resikonya sangat besar. Jika ada korban jiwa, klub Breakfast tak akan bertanggung jawab. Inilah orang yang bernama Fujiwara. Dia ditegur petugas patroli karena menghalangi jalan di terowongan. Orang ini tetap diam, membuat petugas curiga. Dan tiba-tiba Fujiwara menyerang dengan brutal. Caranya sangat kejam. Yu masih di maid cafe. Chika datang padanya dan memberikan minuman smoothie sebagai ucapan terima kasih. Dia tahu Yu memasang alat penyadap. Yu jadi canggung, tapi Chika mengerti apa yang dia lakukan. Dia khawatir padanya. Minuman ini sebagai ucapan terima kasih. Dan ternyata sebelumnya Chika telah menyampurkan racun ke minuman itu. Yu menikmatinya karena rasanya sangat enak. Bahkan Chika juga meminumnya. Pelanggan yang memaksa Chika kencan berjalan keluar dari stasiun. Chika di bawah menyiapkan suntik. Dan Chika menyerangnya. Racun mulai bekerja, membuat orang ini roboh. Chika senang menikmati kondisi korbannya. Sementara itu, Kunimatsu tampil di hadapan peserta seminarnya. Setelah acara selesai, dia didatangi wanita tua. Ternyata ibu dari pemburu bayaran yang diperintahkan menyelidiki Kamo dan Tora. Wanita itu mengabarkan putranya tewas tertabrak kemarin. Dia berterima kasih pada Kunimatsu. Putranya meninggal setelah kehidupannya membaik. Kunimatsu memeluk wanita itu. Sementara di tempat lain, Kamo berada di kediaman mendiang Toshiaki. Dia ke sana mengambil buku peninggalannya yang disumbangkan. Yuka Toshiaki berterima kasih atas bantuan Kamo. Kamo mendoakan orang ini, lalu berpamitan. Saat Kamo turun menggunakan lift, Sonoda tiba di apartemen itu. Keduanya berada di gedung yang sama dan hampir berpapasan. Sonoda menyiapkan pisau belatinya. Di masa lalu, Sonoda dikenal sebagai anak yang jujur dan perhatian. Dia sering mendengarkan neneknya membacakan buku karya penulis Dazai. Sonoda kagum pada si penulis. Neneknya berkata, penulisnya pasti senang karena perasaannya sampai lewat tulisan. Menurut buku ini, kematian tak terlalu menakutkan. Sonoda bertanya, apakah neneknya takut mati? Sang nenek tak punya jawaban, tapi dia bahagia jika kelak dikenang oleh Sonoda. Tak lama setelah itu neneknya jatuh sakit dan berteriak dia takut mati. Sonoda menyaksikan kematian neneknya dalam kondisi ketakutan. Sejak saat itu dia tumbuh dengan rasa penasaran dan terobsesi pada kematian. Banyak nyawa melayang di tangannya. Sonoda merasa itu hal yang luar biasa. Kembali ke masa kini, saat Sonoda datang ke kediaman Toshiaki. Di saat yang sama, Kamo juga di sana, turun menggunakan lift. Dia melihat ada lambang CCTV di dalam lift. Sonoda memilih menggunakan tangga. Keduanya tak saling bertemu. Dia sudah di dalam rumah. Sonoda menyalakan dupa untuk Toshiaki dan cucunya.
Dia berpura-pura sedih karena melihat foto Rin. Sonoda mengaku putrinya meninggal. Itu kecelakaan yang disengaja. Pelakunya menabrak putri dan istrinya lalu kabur. Hanya dipenjara 5 tahun dan sudah bebas. Sonoda mengaku sangat ingin menghabisinya. Dia bertanya, bagaimana Yuka Toshiaki bangkit setelah kehilangan cucunya. Wanita itu membuka laci. Ada brosur toko pizza. Ini adalah makanan kesukaan Rin. Dia dan suaminya sering memesan banyak pizza dan menyantapnya saat merindukan cucunya. Diam-diam Sonoda menyiapkan pisau, ingin menghabisi wanita ini. Tapi Yuka justru memeluknya. Rin masih hidup dalam kenangan mereka. Pelukan itu mengingatkan Sonoda pada neneknya. Dia mengurungkan niatnya. Setelah wanita itu pergi, Sonoda membuka laci, memotret brosur pizza. Ada brosur toko buku milik kamu. Sementara itu di toko buku, Kamo dibantu Tora memindahkan buku-buku peninggalan Toshiaki. Nanako ingin pergi ke rumah lamanya untuk mencari petunjuk. Tora melarangnya. Polisi sudah menyelesaikan penyelidikan, tapi Nanako tetap ingin pergi. Kamo dan Tora akhirnya menemaninya. Sesampainya di sana, trauma Nanako kembali muncul. Dia ingat keluarganya yang tewas di ruang keluarga. Tora menenangkannya. Kamo memeriksa lantai bawah. Tora dan Nanako naik ke lantai atas. Di sana Nanako melihat kebiasaan si pelaku. Ketika menghabisi keluarganya, si pelaku menggaruk bagian belakang kakinya menggunakan sepatunya. Tora melihat koleksi game milik Nanako. Banyak komik karya Mikuri Sensei. Komik misteri dan kriminal. Nanako mengaku menyukai manga karya Mikuri. Dia lebih suka menyendiri dan bermain game, dan sering bertengkar dengan ayahnya. Yukino sepupunya datang untuk mendamaikan mereka, tapi justru menjadi korban malam itu. Tora mengaku dia juga sering bertengkar dengan ibunya, hingga dia menyesal setelah ibunya meninggal. Dia seharusnya bisa lebih baik. Tora meyakinkan Nanako, dia tak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Mereka akan membantunya membalas dendam dan memburu si pelaku. Sementara Kayoko mendapat panggilan dari sesama anggota Breakfast Club dengan kode Tokyo A. Kayoko datang ke alamat itu, sebuah TK tempat bermain. Seorang wanita sedang bermain bersama anak-anak. Wanita itu ternyata Tokyo A, bernama Sato, pemilik sekolah ini. Itu cukup mengejutkan Kayoko. Mengapa Sato tiba-tiba menunjukkan identitas aslinya? Dan lebih mengejutkan, Sato mengaku sebagai ketua Breakfast Club. Kayoko awalnya tak percaya. Sato meyakinkannya karena dia tahu identitas aslinya. Kayoko bertanya, di setiap rapat dia selalu menentang pendapatnya. Kayoko akan pergi dari sana. Sato menghentikannya. Dia menjelaskan itu sengaja dilakukan untuk menyatukan anggota Breakfast Club yang punya pandangan berbeda. Breakfast Club bukan organisasi resmi, kelompok dengan berbagai kepentingan. Ada beberapa anggota yang kompeten dan punya niat yang sama. Dia merasa Kayoko adalah kandidat yang tepat untuk menggantikannya. Sato mengaku dia tak bisa melakukannya. Dia menderita sakit parah. Sudah divonis dokter, hanya punya waktu 1 tahun. Dia sudah pasrah dengan kondisinya. Tapi 3 pembunuh berantai di masa lalu selalu mengganggu pikirannya. Dia meminta Kayoko melanjutkan tugasnya. Dan para anggota Breakfast Club yang berbahaya punya kepentingan sendiri. Dengan itu dia bisa pergi dengan tenang. Sato menunjukkan sebuah kartu hitam. Dirinya benar-benar ketua Breakfast Club. Kayoko bisa memeriksanya. Jika dia menolak jadi ketua, hancurkan kartu data ini. Sato juga mengingatkannya, kelompok Yanoshi yang sedang diselidiki berkaitan dengan Kunimatsu, salah satu dari 3 target berbahaya. Dia meminta Kayoko hati-hati. Di kantornya, Kunimatsu menerima ucapan terima kasih dari nenek si pemburu bayaran. Si nenek curiga itu bukan kecelakaan biasa. Kunimatsu pura-pura berkata akan menyelidikinya. Si nenek juga menyerahkan sebuah amplop padanya.
Di perjalanan pulang, dia ditemani Akutsu dan Satome. Di dalam mobil, dia membuka amplop itu. Isinya adalah ponsel si pemburu bayaran. Dan ada video Akutsu sedang bersama kamu di sebuah kedai minum. Kunimatsu menanyakan hasil penyelidikan Akutsu, tapi dia mengaku belum menemukan apa-apa. Kunimatsu jadi tahu pria ini berbohong. Besoknya di kantor, Sonoda kembali bertemu dengan Mikuri, membahas karakter manga yang baru diterbitkan. Ternyata disukai banyak pembaca. Karakter itu ramai dibicarakan di medsos. Karakter itu dibuat mirip dengan Sonoda. Sonoda sebenarnya tak setuju. Mikuri sempat berhayal jika Sonoda adalah pembunuh. Itu akan lebih seru. Sonoda hanya tertawa. Mikuri kembali menggodanya. Sementara di toko buku, di dalam Nanako sedang membaca manga yang baru terbit. Ternyata komik yang dibacanya karya Mikuri. Nanako sangat kaget melihat karakter baru di dalamnya. Ciri-cirinya sangat mirip dengan sosok yang menghabisi keluarganya. Dia teringat wawancara Mikuri. Dia sering menggunakan orang di sekitarnya sebagai model karakter agar mereka menyelidiki Mikuri. Tora dan kamu setuju. Masalahnya mereka harus mencari cara untuk mendekati penulis komik ini. Nanako mengaku punya ide, dan ternyata ada kebocoran informasi. Setelah di luar, Kanegawa menghubungi Kayoko. Dia mengajaknya bertemu, tapi Kayoko menolaknya. Kanagawa membahas soal Kunimatsu. Dia mengaku salah satu anggotanya dihabisi orang ini. Dia yakin si target sedang menyelidiki Breakfast Club. Kanagawa menyarankan operasi gabungan. Kayoko menolak dan menutup telepon. Orang ini terlihat sangat kecewa. Kayoko masih menunggu hasil penyelidikan Yu tentang Sato. Dia coba membaca black card yang berisi data, memeriksa seluruh data dan isinya. Esok harinya di kantor penerbitan komik, Sonoda sibuk memeriksa brosur yang difotonya kemarin. Saat akan naik, rekan kerjanya meminta bantuannya untuk interview calon karyawan magang. Sonoda awalnya enggan, tapi dia dipaksa menerimanya. Saat akan masuk ke ruangan, dia kaget melihat calon karyawan magang. Orang itu adalah Nanako. Sonoda mengenalkan dirinya. Flashback setelah insiden yang menewaskan keluarga Nanako. Petugas menemukan Nanako yang bersembunyi, mengatakan dia sudah aman. Saat dibawa keluar, dia melihat keluarganya dan sepupunya tergeletak penuh darah. Trauma itu sangat membekas padanya. Dia bertekad akan menemukan pelakunya. Inilah di masa sekarang. Dia mendaftar sebagai pegawai magang di kantor Mikuri Sensei. Tujuannya mendekati si mangaka, lalu mengidentifikasi si pelaku. Nanako menyapa Sonoda. Sonoda mengenalkan dirinya. Wawancara pun dimulai. Sonoda bertanya kenapa dia melamar ke sini. Nanako mengaku dia menyukai manga, terutama karya Mikuri. Sonoda mengaku sebagai editor Mikuri Sensei. Nanako terlihat senang. Sonoda jadi ingat waktu masuk ke kamar Nanako dulu, menemukan banyak komik di sana. Tak sengaja Nanako melihat kapalan di jari tengah Sonoda. Sesuai yang dikatakan Mako, juga rambut merah, ciri-ciri yang disebutkan Tora. Nanako langsung pucat. Sonoda memuji motivasinya. Kecurigaannya semakin kuat saat menjatuhkan buku ke bawah meja. Nanako melihat Sonoda menggaruk bagian belakang kakinya. Kebiasaan sama persis dengan pelaku. Nanako akhirnya yakin Sonoda adalah pembunuh yang selama ini dicarinya. Dia meminta izin ke toilet. Sonoda tersenyum, memperhatikan kapalan di jarinya. Dia tampaknya sadar identitasnya telah terbongkar. Nanako berlari keluar kantor, menemui Tora. Dia menemukan pelakunya, editor dari redaksi. Nanako mengatakan semua yang dilihatnya. Mereka segera kembali ke kantor komik itu. Khawatir Sonoda melarikan diri. Sebelumnya Sonoda lebih dulu menggeledah tas Nanako dan menemukan petunjuk tentang toko buku. Brosur yang sama dari rumah Toshiaki. Sonoda langsung menuju ke sana.
Saat mereka sampai di kantor, Sonoda telah pergi. Mereka mengejarnya dengan mobil. Nanako mencoba menghubungi Kamo, tapi dia tak mengangkatnya karena sedang membaca. Nanako memeriksa isi tasnya. Dia tak yakin ada petunjuk alamat tentang dirinya. Mereka menyangka Sonoda sudah kabur, tapi Tora yakin akan gampang menemukan identitasnya. Nanako ketakutan. Orang itu tertawa melihat dirinya. Sonoda dalam perjalanan meminta supir taksi mengemudi lebih cepat. Di toko buku, Kamo sedang membaca ketika Sonoda datang. Dia berpura-pura sebagai pelanggan dan memuji koleksi buku di sana. Kamo melihat ponselnya, banyak panggilan tak terjawab. Dia langsung waspada. Sonoda terus bicara tentang filosofi buku. Dia akan mengambil pisau. Dan Sonoda jatuh. Kamo bicara, dia mengincar orang yang salah dan menemukan pisau dalam paper bag milik orang ini. Sonoda bangkit dan menyerangnya. Kamo membalas. Sonoda tertawa. Ini pengalaman menarik buatnya. Dia bisa menuliskan dalam komiknya. Kamo mendorong Sonoda dan menekan lebih dalam. Pisau Sonoda tersangkut di tulang rusuk Kamo. Tak bisa dicabut. Kamo berkata, cara dia memakai pisau masih amatir. Begini cara memakainya. Sonoda mulai kehilangan kesadaran, makin terluka parah. Dia masih mencoba melawan, tapi sia-sia. Sonoda jatuh. Orang ini baru sadar lawannya berbahaya. Dia pingsan. Saat sadar, Sonoda sudah dibelenggu di sebuah kursi. Di hadapannya ada Nanako, Kamo, dan Tora. Sonoda justru senang, akhirnya bisa bertemu dengan mereka. Ini adalah pengalaman berharga untuknya. Tora menyebutnya gila. Nanako dengan emosi bertanya, kenapa dia menghabisi keluarganya? Sonoda mengatakan itu hanya acak. Dia hanya senang melihat ekspresi orang-orang yang kehilangan keluarga. Itu hanya pengalaman agar komik yang dibuatnya terasa sempurna. Tora hampir menghabisi orang ini. Kamo menghentikannya. Sonoda menolak untuk mati. Karyanya belum selesai. Kematian orang-orang yang dihabisinya akan sia-sia. Nanako sangat marah. Dia menjadikan kematian sebagai eksperimen untuknya. Dia sakit. Sonoda bukan seorang mangaka. Sonoda bercerita kata-kata terakhir ayah Nanako. Kembalikan putrinya. Kata-kata yang membuatnya percaya tak ada orang lagi di rumah itu. Dia memuji ayah Nanako. Nanako semakin muak, berniat menghabisi orang ini. Dia mengambil pisau. Tora menghentikannya, membuat Tora terluka. Jika Nanako melakukan ini, dia tak akan pernah bisa kembali. Kamo bertanya, apa dia ingin melihat eksekusi? Nanako menolak. Tora membawanya pergi. Kamo memulai eksekusi. Sonoda masih bergumam, ingin menyelesaikan gambarnya. Kamo tak peduli. Satu persatu jarinya diangkat. Itu hukuman yang brutal. Kamo mengambil pisau dan menusuknya. Eksekusi berakhir. Orang gila ini akhirnya tewas. Besoknya, keduanya menemani Nanako ke makam keluarganya untuk berdoa. Ini pertama kalinya Nanako datang. Dia berjanji akan mengunjungi makam keluarganya setelah balas dendamnya selesai. Nanako memutuskan keluar dari kelompok Kamo dan Tora. Dia memang melihat beberapa korban berhasil diselamatkan, tapi dia sadar tindakan balas dendam yang mereka lakukan salah.
世話になります。 Nanako berterima kasih. Kamu selalu melindunginya. Tora juga selalu menemaninya bermain game, meski dia tak bisa. Mereka memperlakukannya sebagai keluarga. 毎日のご飯も質素だったけど Gadis ini tak mampu menahan tangisnya. 美味しかったっす。元気でな。 Tora berusaha tegar, dan perpisahan itu terjadi. Sementara itu Kayoko meminta pendapat Yu soal rencananya menjadi ketua Breakfast Club. Mereka harus memburu 3 penjahat yang selama ini diburu Breakfast Club. Tugas itu berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Yu berkata dia tetap akan mengikuti Kayoko. Dia menunjukkan 3 target yang harus mereka pilih. Kayoko memilih target dengan risiko paling rendah. Target itu dikenal oleh Yu, Kono Chika, pelayan di sebuah maid cafe yang dikenal sebagai Chitan. Ternyata Chika sedang diburu anggota Breakfast Club lainnya. Chika melarikan diri. Di sebuah tempat sepi dia berhenti dan bertanya. もしかして悪い人 Lalu menyiram air racun yang dibawanya. Orang-orang ini tewas. Di sebuah gereja tua, target lain juga diincar. Fujiwara, si ahli bela diri, sedang istirahat tidur siang. Beberapa orang diam-diam ingin menyerangnya. Dua penyerang pertama tewas. Dan penyerang terakhir mengalami nasib yang lebih mengerikan. Di rumahnya Kunimatsu sedang mengobrol dengan Kanegawa. Suasana berubah ketika Akutsu dan Satome datang. Kunimatsu menyerahkan dokumen. Itu informasi tentang Kamo dan Tora yang diberikan Kanagawa. Kanagawa memastikan informasi itu telah diverifikasi melalui kasus pembunuhan daerah Setagaya. Keduanya adalah pelakunya. Akutsu akan pergi, tapi bosnya meminta untuk menghabisi keduanya, menyerahkan tas berisi pistol. Jangan sampai gagal. Satome sempat menawarkan diri. Kunimatsu menolak, memilih harus Akutsu yang melakukannya. Di toko buku, Tora sedang bersih-bersih. Dan Kamo memberitahu saluran pembuangan air di belakang tersumbat. Keduanya saling menyalahkan. Dan Akutsu sudah berada tak jauh dari toko. Dia mengeluarkan pistol, menyembunyikannya di balik jas, lalu masuk ke toko buku, mengambil buku yang biasa digunakan sebagai kode, bertanya berapa harganya. Kamo menjawab untuknya gratis, dan ternyata Akutsu bertanya berapa harga untuk balas dendam. Dan akhirnya Gedu no Uta Season 2 berakhir. Target utama Sonoda telah dieliminasi, tapi keadaan makin rumit karena keduanya kini juga diburu. Tentu akan ada season ketiga dari serial ini. Mudah-mudahan segera cepat rilis. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Mohon dukungan teman-teman untuk kami. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga semuanya sehat. Jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.